Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Meina dan kawan-kawan. Di sini kami sebagai kelompok 2B akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf. Untuk yang menjelaskan, ada yang pertama yaitu Bagus Harimurti, yang kedua Ninda, ketiga Riven, keempat Fahrizal Amirul Humam, kelima Willis, ke-6 Wildan, dan ke-7 Kaila, dan saya sendiri sebagai moderator. Baiklah, untuk pembaca materi pertama, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberi pengertian paragraf menurut ahli. 1. Goris Keraf. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Dan yang kedua dari Brown dan Yule. Paragraf sama dengan alinea, yakni kesatuan pikiran dari beberapa kalimat. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam membahas sebuah topik dari Goris Keraf. Paragraf sama dengan alinea, yakni kesatuan pikiran dari beberapa kalimat yang berkaitan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf atau alinea berlaku pada bahasa tulis, sedangkan pada bahasa lisan digunakan istilah paraton dari Brown dan Yule. Paragraf memiliki potensi dari atas beberapa kalimat. Paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat tidak mengalami pengembangan. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran atau ide. Dengan demikian, setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelasan. Pikiran utama atau ide pokok merupakan pengendalian suatu paragraf. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki sebuah ide pokok dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dari ide pokoknya serta memiliki unsur kelengkapan kalimat untuk mendukung penjelasan-penjelasan mengenai ide pokok. Untuk topik yang kedua adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki sebuah ide pokok dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Paragraf juga disebut sebagai bagian dari teks atau bacaan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berhubungan atau berhubungan satu sama lain yang membentuk sebuah gagasan. Dengan kata lain, kalimat-kalimat tersebut merupakan unsur pembentuk paragraf. Dalam penguasaan paragraf, sangat ditentukan oleh kerapian penempatan kalimat yang tepat dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi kalimat pokok suatu paragraf. Kalimat pokok ini dapat diletakkan di awal, tengah, ataupun sebagai penutup paragraf. Hal ini akan bergantung pada susunan kalimat-kalimat pendukung pada paragraf. Kalimat pendukung dapat disusun untuk menjelaskan lebih lanjut kalimat pokok yang dijadikan paragraf. Umumnya, kesulitan pertama dalam membuat karya tulis ilmiah adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Dengan adanya pola-pola pengembangan paragraf, sebuah karangan atau tulisan yang dibuat penulis bisa menggunakan salah satu model pengembangan paragraf atau bisa pula mengkombinasikan beberapa model sekaligus. Sebuah paragraf dapat dibuat untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian pengembangan paragraf.
Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau penjelasan atau perluasan yang berkaitan kalimat utama. Dalam melaksanakan pengembangan paragraf, biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum, di mana kalimat ini masih menghendaki penjelasan. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat utama. Setelah kalimat utama tersebut dijadikan permulaan paragraf, langkah selanjutnya ialah menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode dalam pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf untuk membuat tulisan lebih jelas serta lebih runtut, mengutip dari Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pikiran dalam suatu paragraf. Dalam pengembangan paragraf bisa dilakukan melalui berbagai cara yang telah disesuaikan dengan sifat paragraf tersebut. Berikut adalah metode pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf klimaks berarti menyusun alinea dari gagasan bawahan yang paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur ke gagasan lain sampai pada gagasan yang tertinggi kedudukannya atau kepentingannya. Pengembangan paragraf anti klimaks yaitu pengembangan paragraf kebalikan dari pengembangan klimaks. Yang kedua, pengembangan paragraf sudut pandang. Dengan waktu paragraf dikembangkan berdasarkan kronologis waktunya, urutan ruang paragraf dikembangkan dari ruang yang terdekat, kemudian secara berurutan digambarkan ruang depan, di samping, di belakang, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Paragraf bisa dikembangkan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan dua hal. Yang dibandingkan adalah dua hal yang sama tingkatnya atau kedua hal itu memang mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keempat, pengembangan paragraf analogi. Paragraf dikembangkan dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki persamaan bentuknya atau fungsinya. Bisa juga untuk membandingkan sesuatu yang harus dikenal umum dengan hal yang kurang dikenal umum, sehingga hal ini bisa dipahami dengan jelas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yang kelima ada pengembangan paragraf contoh, yaitu pengembangan paragraf dengan memberikan contoh agar sesuatu hal yang terlalu umum bisa dijelaskan secara konkret. Yang keenam ada pengembangan paragraf proses. Pengembangan paragraf dengan metode proses bisa dilakukan dengan cara menyusun secara teratur suatu proses kerja. Proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menghasilkan sesuatu. Urutannya harus dijelaskan sesuai dengan tahapan kejadian secara kronologis dan menyeluruh. Yang ketujuh ada pengembangan paragraf sebab akibat. Pengembangan paragraf dengan menggunakan sebab akibat bisa dilakukan dengan menetapkan sebab sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangan. Namun bisa juga sebaliknya, akibat sebagai gagasan utama sedangkan sebab sebagai perincinya. Yang kedelapan ada pengembangan paragraf umum khusus. Pengembangan dari umum ke khusus akan menghasilkan alinea deduktif. Sebaliknya, pengembangan dari khusus ke umum akan menghasilkan alinea induktif. Kedua cara ini merupakan cara pengembangan alinea yang paling umum dan banyak digunakan. Baik, untuk selanjutnya, pengembangan paragraf klasifikasi. Pengembangan dengan cara klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan suatu pokok permasalahan. Dilanjutkan dengan merinci detail lagi bagian dari kelompok tersebut. Untuk yang ke-10, pengembangan paragraf definisi luas.
Yang dimaksud pengembangan definisi luas adalah pengarang bermaksud memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Nomor 11, pengembangan paragraf alamiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta spasial dan kronologi. Jadi, pengembangan itu harus setia pada urutan tempat, yakni dari titik tertentu menuju titik yang tertentu pula dalam sebuah dimensi deskripsi. Adapun yang dimaksud dengan setia pada urutan waktu adalah bahwa pengembangan itu harus bermula dari titik tertentu dan berkembang terus pada titik waktu berikutnya. Deskripsi objek tertentu, deskripsi data, dongeng, atau narasi yang lainnya. Pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Kesamaan itu bisa cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf disebut dengan pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrastif. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya di sini akan memberikan kesimpulan. Setiap paragraf memiliki metode masing-masing dalam mengembangkan suatu paragraf. Dalam memilih metode juga harus tepat dan sesuai agar pengembangan paragraf menjadi lebih baik dan sistematis. Paragraf atau alinea merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk sebuah gagasan. Gagasan itu lebih jelas jika dilengkapi dengan uraian-uraian tambahan. Setiap kalimat dalam paragraf akan selalu berkaitan satu dengan lainnya untuk membentuk suatu bagian paragraf. Pembentukan paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk itu diperlukan pengembangan paragraf yang baik. Kerangka struktur paragraf dikembangkan berdasarkan peletakan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Setiap paragraf memiliki metode masing-masing dalam mengembangkan suatu paragraf. Dalam pemilihan metode juga harus tepat dan sesuai agar pengembangan paragraf menjadi lebih baik dan sistematis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sampai di sini pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.